Indonesia immediately onto the front foot, and Matt Ryan forced into the save, and a double save off to Irvin. It's his way into the penalty. Second round of matches from Group C, the AFC qualifier. Trying to get across his marker. He will have come off Verdon. With that, 67% of the ball Indonesia in the opening 11 minutes. Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia Matchday. Kedua antara timnas Indonesia versus timnas Australia malam hari ini. Tonton videonya sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang super menegangkan ini. Keputusan tepat dan cerdas dari Presiden Jokowi usai pertandingan lawan Australia tadi. Semua dibuat takjub dan bangga dengan keputusan tersebut. Pemain Indonesia dan staf official dijamin sumringah setelah mendengar pernyataan hebatnya Pak Jokowi. Mantap, kabar baik. Semakin bangga dengan timnas Indonesia. AFC merilis harga skuad termahal negara-negara anggota AFC di luar dugaan peringkat Indonesia lebih baik dari negara ini. Suatu hal yang sangat mengejutkan. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara timnas Indonesia versus timnas Australia bermain sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan membawa dengan skuad terbaiknya dan tambahan satu kiper naturalisasi yaitu Maarten Paes membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Gelora Bung Karno menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Rafael Struijk dan ujung tombak lainnya seperti Ragnar Orotmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Australia. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi-tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Australia. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Shin Tae-yong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa timnas Australia bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Cina dan Bahrain bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan luar biasanya terhadap tim nasional Indonesia usai bertanding melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Dalam pernyataan terbarunya, bisa saja nanti Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan hadiah istimewa bagi para pemain jika berhasil menumbangkan tim kuat dari negeri kanguru tersebut.
Semoga saja dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan bahwa kemenangan melawan Australia akan menjadi pencapaian besar dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Saya sangat bangga dengan perjuangan timnas kita sejauh ini. Jika mereka mampu melaju lebih jauh dengan mengalahkan negara-negara selanjutnya, saya pastikan ada hadiah istimewa yang sudah kami siapkan untuk memotivasi para pemain. Begitulah kira-kira nanti, kata Jokowi. Meskipun belum mengungkapkan detail hadiah yang akan diberikan, bisa saja sumber di lingkaran istana menyebutkan bahwa hadiah tersebut bisa berupa fasilitas latihan baru, bonus besar, atau bentuk apresiasi lainnya yang dapat membantu pengembangan sepak bola nasional di masa depan. Timnas Indonesia saat ini tengah dalam performa terbaiknya dan pertandingan melawan Australia menjadi salah satu tantangan terberat di babak kualifikasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa dukungan dari Presiden merupakan suntikan semangat luar biasa bagi para pemain. Motivasi tambahan ini sangat berarti bagi kami. Kami akan memberikan yang terbaik di lapangan, ungkap Shin Tae-yong. Pertandingan antara Indonesia dan Australia telah digelar pada malam ini, dan seluruh masyarakat Indonesia menantikan hasil terbaik untuk Garuda di laga-laga berikutnya. Dukungan besar dari pemerintah dan rakyat Indonesia diharapkan mampu membawa semangat juang para pemain timnas untuk meraih kemenangan bersejarah tersebut. Kemenangan sejarah yang ditunggu, dan bikin bergetar hati masyarakat Indonesia. Kemenangan melawan Australia akan membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, pencapaian yang sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air. Indonesia resmi masuk 10 besar Asia jelang melawan timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa 10 besar yang dimaksud di sini? Apakah timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar Asia secara ranking FIFA? Jawabannya belum. Berdasarkan perhitungan real-time ranking FIFA saat ini, timnas Indonesia yang menempati peringkat 132 dunia masih tertahan di posisi 25 Asia. Jadi, apa 10 besar Asia yang dimaksud? 10 besar Asia yang dimaksud di sini adalah harga pasaran skuad timnas Indonesia menempati peringkat 10 besar di benua kuning. Mengutip dari @Asia Goal, timnas Indonesia menduduki peringkat 9 dengan harga pasaran mencapai 16,73 juta euro atau setara 285 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah Tom Haye dengan 3 juta euro atau sekira 51,1 miliar. Di Asia Tenggara, timnas Indonesia memiliki skuad termahal. Pesaing terdekat timnas Indonesia adalah Vietnam yang menempati peringkat 17 dunia 6, 83 juta euro 116, 4 miliar. Serta Thailand di posisi 19 6, 43 juta euro 109 rupiah, 5 miliar dan Malaysia melengkapi posisi 20 besar 6, 38 juta euro 108, 7 miliar. Saat ini timnas Jepang menempati peringkat teratas di Asia dengan 276,13 juta euro atau setara 4,7 triliun rupiah. Disusul di posisi 2 ada Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, timnas Indonesia dan Yordania. Seiring masuknya Mads Hilgers dan Liano Reijnders pada Oktober atau November 2024, harga pasaran skuad timnas Indonesia otomatis meningkat. Harga pasaran Mads Hilgers saat ini adalah 7 juta euro dan Liano Reijnders 650.000 euro. Jika dikalkulasi dengan nominal Mads Hilgers dan Liano Reijnders, harga pasaran timnas Indonesia mencapai 24,38 juta euro atau setara 415 miliar rupiah. Jika melihat data saat ini, timnas Indonesia naik 1 posisi ke peringkat 8 menggeser Qatar.
Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia dalam matchday kedua pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa 10 September 2024. Lantas bagaimana formasi skuad Garuda dalam laga tersebut? Menurut pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memasang formasi berbeda ketika melawan Australia. Mengingat back Justin Hubner sudah bebas akumulasi kartu Timnas Indonesia memberi kepercayaan kepada Jay Itzes sebagai kapten. Rizky Ridho, Nathan Chu Aon, Calvin Verdonk dan Sandy Walsh pada lini belakang ketika melawan Timnas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024. Sementara posisi gelandang diisi Tom Haye, Ivan Jenner, dan Witan Sulaiman. Sedangkan penyerang ada Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk. Saya pikir akan ada perubahan lagi kalau melihat dari cara STY memainkan pertandingan ini. Verdonk akan dikembalikan bermain di kiri, Nathan yang akan tampil gelandang bertahan. Ivar mungkin akan masuk sebagai super sub, kata Bung Ropan sapaan karibnya dalam kanal YouTube Bung Ropan, Jakarta, Senin 9 September 2024. Kemungkinan Hubner diturunkan membela skuad Garuda saat melawan Australia. Sehingga komposisi pemain di lini belakang bakal berubah. Dengan formasi andalannya memakai 3 pemain bertahan. Karena kembalinya Justin Hubner, sudah pasti dia akan mendapatkan tempat untuk mendampingi Jay dan Ridho, ujar Bung Ropan. Komposisinya Justin Hubner itu akan bermain di kiri, di tengah adalah Jay merangkap sebagai kapten dan Ridho bermain lebih ke kanan. Itu menjadi 3 back yang menjadi kesukaan dalam kurung STY tambah Bung Ropan. Paling efektif dinilainya menggunakan 3 pemain di lini serang. Bisa saja dipasang formasi dengan skema menyerang karena tampil di kandang dan harus merebut poin penuh. Apakah 4-3-3 pola yang akan dimainkan STY atau bermain 5 di belakang? Kita sebagai tuan rumah, kita butuh menang atau dengan 5-3-2 oke sebenarnya, nilai Bung Ropan. Saya pikir tetap akan bermain dengan 3 pemain di depan. Kita tuan rumah butuh kemenangan di sini 3 poin penting kalau kita menang peluang menuju Piala Dunia terbuka, sambungnya. Back Timnas Indonesia Justin Hubner tidak takut dengan Australia. Skuad Garuda akan berusaha untuk mengalahkan Socheroos. SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan menjamu Australia. Partai kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal berlangsung pada Selasa 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat. Tetapi begitu juga kami. Kami tidak takut kepada siapapun. Kami akan berjuang besok, ujar Hubner kepada wartawan. Persiapan kami bagus untuk pertandingan besok. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Austral dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, katanya menambahkan. Timnas Indonesia tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Skuad Garuda sukses menahan Arab Saudi 1-1 dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, Australia sedang kena mental. Bermain di kandang, Socheroos kalah 0-1 dari Bahrain pada Kamis 5 September. Kekalahan itu mengejutkan Australia. Namun pada pertemuan terakhir kedua tim, Australia menang telak atas Timnas Indonesia. Socheroos membantai skuad Garuda 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kami berkembang banyak, kita dapat beberapa pemain baru di tim. Level kami juga meningkat sangat pesat, sekarang kami punya banyak pemain berkualitas di tim, imbuh Hubner. Timnas Indonesia rupanya tidak asal-asalan dalam memilih jersey yang dipakai untuk bertanding. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut ada ritual sebelum menentukan jersey pilihan. Indonesia memakai jersey putih ketika bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jersey putih juga menyertai hasil apik Indonesia di markas Vietnam beberapa waktu lalu, menang 3-0.
Nah, timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Australia dalam matchday kedua grup C di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Idealnya, sebagai tuan rumah, Indonesia memakai jersey utama. Jersey kandang timnas Indonesia